Ya, halo Tribuners, kembali lagi di Tribun Podcast bersama dengan saya Maureen Lumempo, dan saat ini saya sedang bersama dengan penjabat Bupati Bapak Ronald Sorongan, penjabat Bupati Minahasa Tenggara. Dan saat ini tentunya kurang lebih 30 menit ke depan Pak, mungkin tidak sampai ya. Dan singkat saja kita akan bincang-bincang dengan Bapak Ronald mengenai sejak Bapak menjabat sebagai penjabat bupati di Mitra, kemudian juga bagaimana kabar mengenai penghargaan yang terkait pengendalian inflasi di Kabupaten Mitra, kemudian juga agenda Bapak ya, akhir-akhir ini saya lihat cukup padat ya Pak. Ya, memang padat. Apa kabar dulu nih Pak? Oh, puji Tuhan kabar baik-baik dan sehat-sehat. Puji Tuhan. Nah, sebelumnya terima kasih ya Pak sudah mengundang Tribun Manado di kediaman Bapak di rumah ini Pak. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Sela-sela kesibukannya. Nah, Bapak kalau misalkan mau tanya sedikit mengenai kalau agenda hari ini Pak, saya lihat cukup padat tadi, dari tadi kita mengikuti. Ada agenda apa-apa aja ini Pak? Kalau agenda saya hari ini mulai dari pagi, bangun pagi. Pertama saya laksanakan tugas rakor dalam rangka ketertiban keamanan pilkada bersama pihak Polres dan KPU, Bawaslu dan instansi terkait lainnya. Sudah itu saya melaksanakan pasar murah dan dilanjutkan dengan program Mari Jebak Kobong dengan action penanaman cabai. Dan sebentar ada pengukuhan calon paskibraka untuk penggerek bendera pusaka 17 Agustus nanti. Baik, Pak Ronald, ini kan bisa dibilang setahun berjalan ya Pak, kurang lebih. Saya menjabat bupati kurang lebih sudah 10 bulan. 10 bulan 15 hari. 10 bulan 15 hari. Tahun lalu baru di lantiknya. Saya diawali tahun 2023, tepatnya tanggal 25 September 2003, saya dilantik oleh Pak Profesor Dr. Honoris Causa Pak Oli Nokambe SE bersama Bapak Wakil Gubernur Bapak Dr. Andes Stephen Kando. Tanggal 25 September menjadi pejabat Bupati Tenggara. Dan hitung-hitung sampai saat ini sudah 10 bulan 15 hari. 15 hari. Ya, syukur, puji Tuhan, sampai saat ini roda pemerintahan di Tenggara masih boleh berjalan dengan baik. Dan kegiatan-kegiatan selama kurang lebih 10 bulan saya sudah laksanakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Di tahun 2003 saya hanya melanjutkan program dari pejabat yang lama, menyelesaikan kegiatan dan program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Dan tahun 2024 kami mencanangkan program baru sesuai dengan arahan dari Pak Presiden dan Pak Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka percepatan kegiatan pembangunan kemasyarakatan dan sosial di Nusa Tenggara, antara lain berupa penanganan stunting, inflasi, miskin ekstrim, dan pembangunan kemasyarakatan sesuai dengan potensi daerah, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, di mana Minahasa Tenggara kita tahu bersama potensi yang Minahasa Tenggara di samping sumber daya alamnya sangat melimpah, baik di laut, di darat, itu sangat banyak. Kalau di laut ada pantai, ada objek perikanannya, ada objek wisatanya. Di darat ada perkebunan. Ada perkebunan, kebanyakan kelapa dan cengkeh. Oke, nah Bapak di awal masa jabatan Bapak tadi seperti Bapak sampaikan kan meneruskan program dari penjabat atau pemerintahan sebelumnya. Itu tantangannya di masa awal menjabat Bapak sebagai penjabat Bupati di Mitra seperti apa Pak? Tantangan saya pertama awal itu karena
saya hanya melanjutkan program dari pemerintahan sebelumnya. Tantangannya saya harus menyelesaikan semua program kegiatan di akhir tahun. Dan memang ada beberapa hal yang sangat sulit dan saya rasa belum terlaksana secara maksimal karena saya perlu orientasi dan harus mempelajari dulu sifat dan karakter dari pegawai yang ada, yang termasuk masyarakat yang di Tenggara. Kurang lebih 1 minggu, lepas 1 minggu saya sudah mulai rasa confidence, menyesuaikan, sehingga saya pacu, syukur kegiatan-kegiatan 2023 itu banyak yang terlaksana dengan baik, walaupun juga ada yang kurang. Dan 2024 kami rencanakan bersama-sama sesuai dengan program prioritas yang ditetapkan oleh pusat maupun pemerintah provinsi. Oh, baik. Oke, nah Bapak kalau kemudian selanjutnya bagaimana di tahun 2024 seperti yang Bapak sampaikan tadi, apa yang menjadi fokus utama pembangunan dari pelayanan masyarakat ataupun pembangunan infrastruktur yang ada di Mitra, baik yang sudah terlaksana dan yang sedang masih digenjot atau masih dicanangkan? Yang menjadi fokus di tahun 2024 ini pertama, di samping menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang ada, kami mensukseskan pemilu kada. Betul. Pemilu kada, di mana di awal tahun kita sudah lewati bersama masalah tentang pemilihan umum dan puji Tuhan, syukur alhamdulillah semua sudah terselenggara dengan baik. Dan di tahun ini juga di bulan November ada pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur maupun bupati dan wakil bupati. Di samping itu dalam rangka kegiatan pemilu kada, kami juga memprogramkan kegiatan tadi yang saya sudah katakan, utama pengendalian inflasi daerah, kebutuhan bahan pokok untuk masyarakat. Kedua, kami melaksanakan program sentuh langsung ke masyarakat fakir miskin dengan memberikan bantuan dan jaminan sosial kepada mereka, baik jaminan ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan, bekerja sama dengan BPJS. Di samping itu juga kami melaksanakan kerjasama pendataan untuk meningkatkan gizi masyarakat dalam rangka tahanan pangan, untuk penanggulangan stunting. Yang terakhir, ya, karena anggaran tinggal sedikit, ya, kita membangun kegiatan-kegiatan untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan dana yang tersedia walaupun sedikit. Disesuaikan. Karena kami kabupaten sangat merasa sulit karena banyak dana terserap untuk hibah ke pemilu kada, baik hibah kepada KPU, Bawaslu maupun TNI Polri. Sehingga yang kami prioritaskan ya program yang sentuh langsung ke masyarakat. Untuk pembangunan memang agak kurang. Pembangunan dalam arti fisik, tapi untuk infrastruktur. Baik. Nah, Bapak, ini kan tadi sudah disinggung sedikit ya bagaimana prestasi dari Kabupaten Mitra mengenai pengendalian inflasi. Nah, kalau dari pemerintahan Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri, bagaimana strateginya, Pak, supaya bisa memberdayakan potensi lokal yang ada di Kabupaten Mitra, sehingga bisa mendapatkan prestasi yang sudah disebutkan tadi mengenai pengendalian inflasi tadi, Pak? Dalam rangka pengendalian inflasi bukan berarti kami harus membanggakan diri. Ya. Ini kerja dari semua tim. Saya bersyukur karena pemerintah pusat telah memberikan penghargaan ke Kabupaten Tenggara dengan memberikan reward berupa hadiah uang tunai 5,8 miliar. 5,8 miliar.
dalam rangka salah satu kabupaten di Indonesia yang bisa mengendalikan inflasi daerah. Kegiatan dalam penanganan inflasi daerah, kami melaksanakan pertama, turun langsung ke lapangan, ke pasar-pasar dan supermarket, ke distributor, mengecek harga khususnya bahan pokok untuk masyarakat, dan kami memberikan sosialisasi dan menyampaikan kepada para pedagang dan pedagang perantara agar supaya menjual jangan melebihi dari harga yang telah ditetapkan. Kalau lebih, kami ambil tindakan. Kedua, kami juga membuat pasar murah untuk masyarakat. Ketiga, kami juga memberikan akses kemudahan bagi kelompok tani, kelompok nelayan, para pelaku UMKM untuk mendapat akses bantuan modal dalam rangka meningkatkan usaha mereka. Contoh misalnya di kelompok tani, lewat Bank Sulut Go, mereka dapat KUR. KUR bantu untuk modal usaha untuk program Marijo Bakobong, dan sebagainya. Di samping itu kami juga melihat sidak ke pasar-pasar, lihat bahan-bahan pokok yang meningkat harganya. Kami mengadakan kerjasama antar daerah. Kami membeli bahan yang dari kabupaten yang murah, terus intervensi pemerintah Nusa Tenggara, kami jual murah ke masyarakat yang ada di Nusa Tenggara. Mobile keliling, pasar mobile, tiap kecamatan. Oh, okay. Tiap kecamatan. Tidak ke pasar yang tetap, tapi kami setiap kecamatan kami keliling pasar mobile. Sehingga pengalihan inflasi itu bisa teratasi. Di samping itu juga kami memberikan bantuan bibit, pakan, alsintan kepada kelompok tani, yang juga berkat kerjasama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kalau kami juga ditopang oleh pemerintah provinsi lewat program ODSK mendapat kegiatan-kegiatan usaha murah, dan kami juga koordinasi dengan pusat. Kami mendapat bantuan alsintan dari Menteri Pertanian untuk membantu kelompok tani dan perikanan. Baik. Jadi itu kiat-kiatnya dari pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara bagaimana mengelola stabilitas harga sehingga tadi mendapatkan prestasi ya, bisa ya. Di samping prestasi. itu, apa yang kami buat setiap hari dan setiap minggu, setiap bulan kami laporkan. Baik dalam bentuk catatan, dokumentasinya kami kirim ke provinsi dan kirim ke pemerintah pusat, karena kami juga sudah tim pengendali inflasi daerah, gugus tugas tim pengendali inflasi daerah. Jadi benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Iya, dapat dipertanggungjawabkan. Jadi data bahan pokok per hari perubahannya bisa dilihat tiap hari. Setiap hari ada petugas datang ke pasar-pasar. Di pasar-pasar yang ambil sampel. Bukan hanya satu tempat, di beberapa tempat, termasuk di Kecamatan Retahan, Tombatu, Belang, ada 4 pasar kita sampel dan perbandingan harga. Di mana yang meningkat, di situ kami turun sidak dan kami intervensi. Oke. Gitu. Baik. Nah, Bapak sedikit mungkin tadi kan Bapak juga sempat bilang ya aktivitas Bapak juga agenda berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk kesiapan dalam menjelang pilkada serentak termasuk pemilihan kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sejauh ini Pak, kesiapannya seperti apa? Pertama, kesiapan untuk daerah, untuk masalah ketertiban keamanan, saya tetap berkoordinasi dengan pihak TNI Polri, dan syukur sampai saat ini walaupun tensi politiknya makin meningkat, tapi ketertiban keamanan di masyarakat masih bisa terjamin dengan adanya koordinasi antara Forkompimda dengan pemerintah daerah. Dan kami juga telah menetapkan bagi setiap pemerintah kecamatan
wajib juga berkoordinasi dengan Danramil, Kapolsek, bahkan sampai di tingkat desa bersama Babinsa dan aparat terkait lainnya untuk menjaga keamanan. Dan bagi pasangan-pasangan calon yang multi partai juga kami memohon dan kami himbau agar supaya santunlah dalam berpolitik dan jangan ada yang menebar-nebar fitnah, membuat berita-berita hoax yang menimbulkan keresahan kepada masyarakat. Baik. Nah, Bapak singkat saja juga ini kan menjelang Hari Kemerdekaan juga Bapak menjadi salah satu juga di antara beberapa kepala daerah yang diundang langsung ke Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara. Nah, mungkin tanggapan Bapak melihat langsung ya keadaan IKN di sana seperti apa, Pak? Baik, sebelum saya jawab IKN, dalam rangka menjelang 17 Agustus, di mana saya juga sempat menerima bendera pusaka Sang Saka Merah Putih di Jakarta. Setelah itu dilanjutkan dengan pertemuan dengan Bapak Presiden dan Mendagri dan Panglima dan Kapolri di IKN. Dan saya melihat di IKN Ibu Kota Negara itu pembangunannya sementara dibangun. Dan konsepnya memang kota hijau, itu di tengah-tengah hutan, kota di tengah-tengah hutan. Dan kami sudah membuktikan bahwa konsep pembangunan yang ada di IKN itu memang sungguh hebat. Dan pembangunannya pasti akan memakan waktu yang panjang. Dan kalau saya lihat yang baru jadi itu antara lain istana dan ada salah satu bangunan hotel yang sudah bisa dipakai. Dan ada beberapa gedung juga yang sudah bisa dipakai. Tapi kalau pembangunannya baru sekitar 15-20% yang terbangun. Yang lain dikatakan oleh Pak Presiden makan waktu 10-15 tahun lagi baru sempurna di IKN itu. Memang cukup panjang cukup waktunya panjang. untuk pembangunan. Tapi konsep pembangunannya berdasarkan kota hijau dengan menggunakan energi hijau. Baik. Nah, Pak mungkin sedikit juga mengenai jaminan untuk meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan dan juga kesehatan yang ada di Minahasa Tenggara, Pak. Mungkin juga tadi sempat disinggung mengenai program stunting ya, yang bagaimana itu sudah jadi program juga dari pemerintah pusat. Kalau untuk keadaannya di Kabupaten Minahasa Tenggara seperti apa? Kalau di Nusa Tenggara untuk penanganan pendidikan kami mulai dari tingkat sesuai kewenangan. Kalau tingkat pendidikan dasar mulai dari TK, SD, SMP kewenangan kabupaten. Juga sampai taman bermain. Kami telah membuat posyandu, dapur stunting dan juga pemberian makanan tambahan bagi anak-anak sekolah, dan kami juga membuat program Bapak Ibu Asuh Anak. Jadi setiap orang yang berkecukupan wajib memberikan bantuan sebagai Bapak Asuh, Bapak Bunda Asuh anak untuk memberikan makan tambahan bagi anak-anak yang bisa dikatakan stunting maupun terindikasi akan menjadi stunting. Dan juga kami membuat konsultasi bersama stakeholder lainnya untuk penanganan stunting mulai dari calon ibu-ibu hamil, remaja-remaja, calon-calon yang akan menikah, sampai mereka menikah, sampai mereka hamil. Bahkan sampai mereka melahirkan kami pantau terus dan kami berikan makanan tambahan baik juga vitamin, obat-obatan. Di samping itu juga kami memberikan jaminan sosial lewat kerjasama dengan BPJS. Kami yang nanggung kepada masyarakat, sehingga kami juga mendapat penghargaan BPJS dari Kementerian dari
BPJS yang kemarin saya juga sempat terima penghargaan Universal Health Coverage UHC yang diberikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Baik. Nah, Pak, mungkin terakhir karena memang Bapak habis ini ada agenda untuk pengukuhan ya anggota Paskibraka. Dan Pak mungkin pesan-pesan ya bagaimana untuk generasi muda mungkin atau mungkin masyarakat Minahasa Tenggara untuk bagaimana supaya mengambil peran untuk membangun daerah ya. Bukan hanya pemberian diri untuk membangun daerah mungkin secara di Minahasa Tenggara, mungkin juga skala nasional begitu. Saya memberikan pesan-pesan kepada masyarakat Minahasa Tenggara, khususnya generasi muda. Daerah Minahasa Tenggara ini sumber daya alamnya cukup melimpah. Seperti saya katakan di awal tadi, baik di laut, di darat, bahkan di bawah tanah melimpah. Betul. Kami mohon bagi kaula muda, anak-anak yang ingin bersekolah, sekolahlah baik-baik. Karena mereka itu harapan daerah sendiri, harapan nusa dan bangsa menjadi generasi penerus. Saya saja bukan orang Minahasa Tenggara. Saya sudah kurang lebih 10 bulan, 15 hari, sudah merasakan bagaimana indahnya, nikmatnya di Minahasa Tenggara ini. Masa orang mitra tidak mau cinta daerahnya sendiri, makanya saya pacu orang mitra itu agar supaya bisa timbul ada calon-calon pemimpin yang bisa dibanggakan. Kalau kita ambil contoh pemimpin di Minahasa Tenggara ini, ada salah satu contoh, Pak Jenderal Johnny Lumintang, itu orang hebat waktu zaman Pak Harto. Dia orang Minahasa Tenggara. Nah, kalau bisa ada generasi penerus yang bisa jadi bupati, jadi gubernur, jadi jenderal, jadi pengusaha, asli orang mitra Minahasa Tenggara. Makanya mari kita orang bersama-sama orang mitra, jadikan ini mitra ini tolong pilih rumah sendiri dan orang bangun sendiri. Jangan menunggu-menunggu nanti orang lain yang mau bangun, apalagi orang dari luar. Baik. Harus bangga, kita punya potensi sendiri. Siap Bapak. Nah, terima kasih Bapak sudah sharing dengan kita. Makasih Ibu Moren. Makasih Tribun, makin hebat, makin jaya Tribun selalu. Ya. Itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Ronald Sorongan, penjabat Bupati Minahasa Tenggara. Sampai jumpa di Tribun Podcast lainnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.